Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ningsi. Saya perwakilan dari kelompok 6. Saya akan memaparkan materi tentang satuan pendidikan untuk jenjang S2 berdasarkan SNP. Langsung saja pada slide pertama, yaitu program pasca sarjana atau S2, yang merupakan salah satu lembaga yang dimiliki oleh sebuah perguruan tinggi untuk menyelenggarakan program pendidikan akademik dalam bentuk pendidikan untuk program magister dan pendidikan program doktor. Magister adalah gelar akademik yang diberikan kepada lulusan program pendidikan magister atau S2. Umumnya dibutuhkan waktu selama 1,5 sampai 2 tahun. Tetapi ada juga yang menyelesaikan dalam 1 tahun ataupun lebih dari 2 tahun. Hal tersebut dapat bergantung dari kebijakan dari perguruan tinggi yang ditetapkan, karya ilmiah yang diwajibkan, dan merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar magister. Hal ini dinamakan sebagai tesis. Kemudian slide kedua, yaitu standar nasional perguruan tinggi. Ada 8 standar nasional perguruan tinggi. Yang pertama, standar kelulusan. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Sebagaimana dimaksud pada ayat 1, digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran. Yang kedua, standar isi pembelajaran. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Yang ketiga, standar proses pembelajaran. Pada pasal 10, standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Standar proses sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang mencakup karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa. Kemudian yang keempat, standar penilaian pembelajaran. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Yang kelima, standar dosen dan tenaga kependidikan. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Yang keenam, standar sarana dan prasarana pembelajaran. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Kemudian yang ketujuh, standar pengelolaan pembelajaran. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Sebagaimana dimaksud pada ayat 1, harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran,
standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran. Yang terakhir, standar pembiayaan pembelajaran. Biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pendidikan perlu diatur berdasarkan standar tertentu. Standar pembiayaan merupakan aturan yang merinci komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku dalam kurun waktu 1 tahun. Standar biaya tersebut terbagi menjadi biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Sekian pemaparan dari saya. Sekian dan terima kasih.